Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu Fasilitator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin la alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenankanlah saya Fitroy Ishak, Widya Suara pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo, akan menyampaikan skenario pembelajaran pada agenda pertama ini untuk mata pelatihan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila pada pelatihan kepemimpinan administrator. Sebelum saya menguraikan skenario pembelajaran ini, saya sampaikan bahwa pembelajaran ini, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran orang dewasa yang kita kenal dengan pendekatan andragogi. Melalui experiential learning yang dilakukan melalui ragam metode yang bervariasi sehingga menarik sekaligus menyenangkan peserta. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam skenario pembelajaran ini, yang pertama adalah ceramah interaktif, kemudian brainstorming atau curah pendapat, kemudian diskusi kelompok, kemudian penayangan film pendek, yang keempat mereview hasil tayangan film pendek itu, dan yang keenam adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok, kemudian mengajak peserta untuk melakukan window shopping dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan belajar mengajar pada mata pelatihan ini saya bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan pertama atau pada kegiatan pendahuluan, saya akan memberikan salam dan perkenalan kepada peserta, kemudian melakukan kegiatan berdoa bersama dengan peserta. Yang kedua, yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian mengajak peserta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi singkat pembelajaran mata diklat wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila, yaitu mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara, sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata daripada bela negara. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada mata diklat itu, yaitu peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Kemudian saya akan menyampaikan kedudukan daripada agenda ini dan keterkaitan antara agenda-agenda pembelajaran, yaitu mata pelatihan ini sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi di dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan melalui kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Bila dikaitkan dengan agenda pelatihan, maka peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan merupakan wujud daripada kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang pada prinsipnya agenda 1 ini akan melandasi langkah-langkah selanjutnya di dalam proses pembelajaran pelatihan kepemimpinan administrator. Kemudian setelah saya menjelaskan kompetensi yang akan dibangun, kemudian barulah saya akan memberikan motivasi kepada peserta. Motivasi yang akan saya berikan adalah motivasi yang berkaitan dengan mata pelatihan ini, dengan menayangkan beberapa video motivasi
yang berkaitan langsung dengan kompetensi yang akan dibangun sesuai dengan mata pelatihan ini. Setelah itu saya akan memberikan kilasan berupa leading story dengan menggambarkan bagaimana kondisi faktual yang ada di negara kita terkait dengan wawasan kebangsaan, mungkin itu dalam bentuk video dan lain sebagainya, untuk kemudian meminta tanggapan dari peserta, kemudian kita diskusikan bersama. Setelah itu barulah kita akan masuk kepada substansi mata pelatihan, dan pada bagian pertama kita akan membahas tentang konsep wawasan kebangsaan yang meliputi 4 konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara, dan nilai-nilai serta nilai-nilai dasar bela negara. Adapun 4 konsensus bangsa itu yang akan diuraikan adalah mengenai Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bagaimana saya akan menguraikan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selanjutnya, berkaitan dengan itu, hal-hal yang akan dikuatkan adalah mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara itu adalah, yang pertama adalah rasa cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal terhadap bela negara. Setelah saya menguraikan itu, barulah mungkin ini akan ditampilkan dalam bentuk pemutaran film, atau ada beberapa kasus-kasus besar yang akan kita diskusikan dengan peserta. Selanjutnya pada materi pokok kedua, yaitu rangkaian pemikiran Deklarasi Juanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis Astagatra. Pada materi ini, atau materi pokok ini, terdiri dari 5 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah Deklarasi Juanda, yang kedua adalah Keteladanan Bela Negara Juanda Kartawijaya, yang ketiga adalah Keutuhan teritorial dan segenap elemen ketahanan nasional. Kemudian yang keempat adalah kaitan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, dan terakhir adalah menjelaskan tentang Astagatra sebagai alat analisis. Kemudian pada materi Deklarasi Juanda ini, substansi yang akan disampaikan itu adalah berkaitan dengan isi daripada Deklarasi Juanda, yaitu di situ disebutkan segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai perairan pedalaman ini bagi kapal asing-asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Kemudian pada subpokok keteladanan bela negara Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, saya akan menyampaikan dan menguraikan tentang kisah keteladanan pahlawan tersebut yang antara lain memilih mengajar di alma maternya pada masa SMA-nya dulu, meskipun dengan gaji yang sedikit, meskipun beliau telah ditawari untuk menjadi dosen di alma maternya dengan upah yang lebih tinggi. Kemudian dari
kerja kerasnya yang baik itu sehingga mendapat karir tertingginya dalam masa kemerdekaan sehingga menjabat sebagai Perdana Menteri. Nah, ini dia kisah-kisah keteladanan yang antara lain yang bisa kita jiwai, yang kita teladani kepada daripada pahlawan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dalam keutuhan teritorial dan segenap elemen ketahanan nasional. Nah, di sini peserta akan dikuatkan dengan bagaimana mewujudkan ketahanan nasional ini perlu pemahaman terhadap wawasan Nusantara yang diterjemahkan dalam bentuk strategi yang disebut dengan geostrategi. Geostrategi pun ini merupakan strategi pemanfaatan konsentrasi negara yang melibatkan elemen nasional dalam menentukan kebijakan, kemudian tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan nasional yang kita cita-citakan. Yang berikutnya adalah bagaimana ketahanan nasional ini berlaku pada Pancagatra karena sifat yang sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh Trigatra yang sifatnya statis. Akan tetapi pada kondisi tertentu Trigatra akan berlaku sebaliknya. Kemudian akan disampaikan juga adalah bagaimana posisi daripada Astagatra sebagai analisis, di mana negara yang memiliki wilayah, populasi penduduk, wilayah itu di mana ada lingkungan teritorialnya, bagaimana ideologi politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, dan juga adalah menyangkut ketahanan nasional. Setelah itu barulah kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu signifikasi, visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Pada materi pokok 3 ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, review visi dan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian sistematika tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan negara, kemudian pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara, dan yang keempat adalah signifikasi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Nah, untuk review visi dan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka peserta akan dijelaskan bagaimana visi Indonesia itu untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian bagaimana tujuan negara Republik Indonesia, yaitu dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang semua itu termaktub di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan negara. Peserta akan dijelaskan bagaimana hakikat pembangunan nasional itu, yaitu dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini artinya membangun manusia seutuhnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan lingkungan nasional. Kemudian yang berikut adalah pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara yang harus dipahami oleh peserta pelatihan, yaitu bagaimana kaitannya pembangunan nasional dengan nilai dasar bela negara, yaitu pembangunan sumber daya manusia yang unggul yang akan menuju pada Indonesia maju itu, pembangunan revolusi mental, pemantapan ideologi Pancasila, hingga program nasional pembinaan bela negara. Kesemuanya ini akan merupakan wujud upaya pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kemudian
signifikasi, bagaimana signifikasi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Maka sikap yang diambil dari nilai-nilai bela negara ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, yaitu dalamnya ada cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap rela berkorban yang merupakan nilai yang terkandung dalam sila-sila pada Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara dan bagaimana kemampuan awal bela negara diliputi oleh kelima sila pada Pancasila. Setelah itu kita akan masuk kepada materi pokok keempat, yaitu pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Pada materi ini tentu kita akan banyak memberikan penguatan-penguatan apa penyebab-penyebab daripada penyalahgunaan, penyebab-penyebab daripada korupsi. Nah, penyebab korupsi itu antara lain adalah akibat daripada penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara atau teman. Kemudian ada 4 hal penyebab korupsi. Yang pertama, mereka tidak merasa bersalah karena dikuasai oleh keserakahan. Yang kemudian yang kedua, mereka sudah tidak merasa malu karena semakin banyak orang yang melakukannya. Dan yang ketiga, mereka sudah tidak merasa takut. Dan yang keempat adalah masyarakat tidak memberi sanksi sosial kepada pelaku korupsi. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kita bahas dalam substansi, mengenai substansi korupsi itu sendiri. Dan ini akan disampaikan juga film atau data-data dokumenter terhadap penanganan tindak pidana korupsi, terutama yang sementara berlangsung saat ini. Untuk menghindari tindakan korupsi ini, maka perlu penanaman daripada nilai-nilai integritas di dalam jiwa setiap aparatur sipil negara. Nah, berkaitan dengan itu, kita akan bangun bagaimana menjelaskan tentang pentingnya integritas, apa itu integritas, kemudian bagaimana kita mengembangkannya, dan bagaimana manfaatnya terhadap organisasi. Kemudian, integritas ini tidak dapat dicapai melalui pemenuhan hukum alam, tetapi melainkan dengan diupayakan secara aktif oleh setiap individu maupun organisasi-organisasi kita. Kemudian, bagaimana kesinambungan daripada kinerja? Integritas organisasi atau komunitas merupakan hasil upaya cerminan dari anggota-anggota yang berintegritas. Sehingga organisasi yang berintegritas hanya akan terwujud bersamaan dengan terwujudnya anggota-anggota yang berintegritas. Artinya, integritas itu harus dibangun secara individu dan kelompok untuk mewujudkan cita-cita organisasi kita. Kemudian akan terlihat bahwa salah satu daripada integritas itu adalah kemampuan aparatur sipil negara dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang nampak adalah kewibawaan daripada aparatur sipil negara itu tersebut. Kemudian yaitu materi pokok kelima. Pada materi pokok kelima ini tentang inventarisasi solusi kreatif dan keyakinan dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kewaspadaan nasional, mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja pelayanan publik. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana kewaspadaan nasional. Nah, kewaspadaan nasional ini pada intinya adalah, menurut Lemhanas, dikatakan bahwa kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara. Kemudian kewaspadaan nasional ini
ini meliputi globalisasi, resesi global, kejahatan lintas negara, hak asasi manusia, korupsi, terorisme, proxy war, separatisme, bencana alam, krisis energi, krisis air, serta pangan, kejahatan cyber, kejahatan lintas negara, dan perubahan iklim adalah beberapa isu kontemporer yang harus dengan tanggap diantisipasi secara responsif dan komprehensif oleh aparatur sipil negara sebagai abdi negara dalam pemerintahan. Kemudian perubahan lingkungan strategis ini adalah suatu yang tidak dapat dihindari, menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Dan ini mungkin akan diberikan beberapa penjelasan melalui video-video. Pada sesi terakhir pada tahapan ketiga, yaitu pada penutup. Pada pembelajaran pada penutup itu, yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan evaluasi kepada peserta pembelajar. Kemudian memberikan penguatan-penguatan dan kesimpulan-kesimpulan selama materi dilaksanakan. Kemudian akan memberikan apresiasi kepada peserta dan memberikan ucapan terima kasih kepada peserta serta mengucapkan salam. Itulah beberapa atau gambaran umum terhadap skenario pembelajaran yang akan saya laksanakan pada pembelajaran wawasan kebangsaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon kesediaan daripada Bapak Ibu untuk menyampaikan masukan-masukan guna perbaikan daripada dan kesempurnaan daripada skenario pembelajaran tadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.